Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini merupakan salah satu waktu yang terindah yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Mengapa? Karena Tuhan akan berbicara kepada kita lewat firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Firman Tuhan bagaikan air yang akan mengalir berkat bagi jiwa kita yang haus, supaya jiwa kita disegarkan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan sungguh-sungguh untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Sebentar hamba-Nya Mayor Sipikir Hondro akan menyampaikan firman Tuhan itu kepada kita. Namun sebelum hamba-Nya berbicara, marilah kita memohon kuasa pertolongan Tuhan bagi kita dan bagi hamba-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Terpujilah Engkau, karena sampai hari ini Engkau begitu mengasihi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan uraian dari firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu menuntun dan membimbing kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kami lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan ini kepada kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu, Tuhan tuntun dia dengan hikmat-Mu, agar hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, dan kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dari satu ayat firman Tuhan, yaitu dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1. 2 Timotius 2 ayat 1. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Tema renungan yang akan kita renungkan saat ini yaitu kasih karunia terus nyata. Kasih karunia terus nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, salah satu masalah kehidupan dalam iman kita adalah orang-orang Kristen banyak yang masih cepat menyerah dengan keadaan. Banyak orang Kristen yang cepat menyerah dengan tekanan. Banyak orang Kristen yang menyerah dengan penyakit barangkali. Ada orang-orang Kristen yang mereka tidak bertahan ketika ada ujian-ujian dalam kehidupan ini. Cepat menyerah. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan kepada kita mengingatkan kita bahwa ada kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu akan terus kita alami dalam kehidupan kita. Ada kasih karunia Tuhan kepada kita. Sebagaimana tadi yang saya bacakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1, yaitu sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, dalam persoalan dan masalah yang kita hadapi dalam iman kita,
kita diingatkan tentang satu hal, yaitu kasih karunia Tuhan. Bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan itu apa? Kasih karunia Tuhan itu apa? Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, di dalam naskah asli dikatakan di sana kasih karunia itu adalah chen atau charis dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama mengatakan chen, dalam Perjanjian Baru mengatakan charis. Memiliki arti yang sama, adalah Tuhan berkenan. Tuhan berkenan. Jadi apa itu kasih karunia? Yaitu Tuhan berkenan. Itulah kasih karunia. Jadi ketika masalah-masalah rintangan dalam kehidupan iman kita ini, maka kita diingatkan tentang kasih karunia dari Tuhan. Kita harus yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus hadir dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Mesti yakin, percaya akan hal itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa yakin? Atau mengapa kita harus yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dan itu akan terus dalam kehidupan kita? Saudara-saudaraku yang berkata dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin bahwa kasih karunia Tuhan itu akan terus datang dalam kehidupan kita karena bukti-bukti firman Tuhan yang kita miliki pada saat ini. Alkitab mencatat bukti-bukti bahwa hadir kasih karunia Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama adalah Tuhan memimpin dalam perjalanan. Tuhan memimpin dalam perjalanan. Ini bukti pertama yang bisa kita lihat dari sekian bukti-bukti dalam Alkitab, bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia memimpin dalam perjalanan kita. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, Keluaran 33 ayat yang ke-12 dan yang 13, dikatakan dalam ayat 12 dan 13, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lalu ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Ini adalah Musa. Musa mendapat kasih karunia. Musa mendapat chen dari Allah. Tuhan memimpin perjalanan Musa. Tuhan memimpin di dalam perjalanan Musa dengan bangsa pilihan itu. Jadi saudara, ini sudah terbukti bahwa kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, kalau kita mengingat bahwa kadang-kadang jalan-jalan yang kita lalui dalam kehidupan kita ini, jalan kehidupan kita ini, seringkali kita temukan rintangan, kita temukan bahaya barangkali. Mungkin juga jalan kita tidak tahu arah kemana lagi, kehilangan arah jalan kita. Kita bingung kemana, pilih jalan yang mana. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ada kasih karunia Tuhan. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kalau kita menjadi orang percaya, jangan lupa bahwa ada kasih karunia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Ia akan memimpin kita untuk menemukan jalan yang menjadi kebahagiaan, jalan yang menuju kepada keberhasilan. Tuhan akan hadirkan itu dalam kehidupan kita. Jadi jalan sukar, jalan yang berat,
ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan meluputkan dari maut. Ini kasih karunia Tuhan yang terbukti. Khen. Saudara-saudara, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 dan ke-8. Dalam kitab Kejadian pasal 6 dan 7 dan 8, di sana dikatakan bahwa Tuhan mengatakan, aku akan menghapuskan semua umat manusia dari dunia ini. Hewan dan segala yang ada di atas muka bumi ini akan dihapuskan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan, aku menyesal. Lalu pada ayat ke-8 di sana dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Jadi ketika Tuhan menghancurkan semuanya, manusia dihapuskan dari atas permukaan bumi ini, tapi kasih karunia Tuhan itu Tuhan beri kepada Nuh dan keluarganya. Tuhan meluputkan dari maut. Kalau kita di dalam kasih karunia Tuhan, ingat bahwa Tuhan meluputkan kita dari maut. Firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat 6 dan ayat 7, khususnya yang ke-7 mengatakan bahwa sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tetapi engkau tidak akan ditimpa oleh kebinasaan. Kasih karunia Tuhan. Ya, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan kepada kita keluputan. Oleh karena apa? Kasih karunia-Nya ada dalam kehidupan kita. Khen Allah, charis Allah ada dalam kehidupan kita. Yang berikut kita melihat buktinya adalah bahwa terus hadir kasih karunia Tuhan itu adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku datang, atau anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itu adalah charis, itu adalah kasih karunia. Saudara, kasih karunia Tuhan sehingga kita bisa selamat. Kasih karunia Tuhan mencari dan menyelamatkan kita. Yesus Kristus menyampaikan kepada kita bahwa Ia mencari kita dan Ia menyelamatkan kita. Itu adalah bukti kasih karunia Tuhan. Dan sudah dibuktikan bahwa Yesus datang dan Ia telah menyelamatkan kita. Jadi kalau kita merasa sesat, tidak tahu lagi apa yang harus kita pilih, tidak tahu lagi jalan mana yang harus kita tempuh, ingat bahwa kita tidak akan sesat jika Tuhan yang mencari kita. Ia akan menemukan kita dan menyelamatkan kita. Karena kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan itu juga kita bisa lihat dalam kisah anak yang hilang. Yang dikatakan oleh Lukas. Kalau kita membaca dalam Lukas 15 ayat yang ke-20 sampai 24, di sana dikatakan mengenai anak yang hilang. Anak yang hilang ini sudah melakukan semua yang tidak dikehendaki. Dia sudah memboroskan harta dan juga warisan yang diberikan kepadanya. Tetapi dia mendapat kasih karunia. Ketika dia berbalik, ia mendapat kasih karunia dari Bapaknya. Ia disambut kembali. Jadi Tuhan menyambut kita. Itu adalah kasih karunia, bukti kasih karunia. Tuhan menyambut kita. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kalau kita datang kepada Tuhan, apakah Tuhan menolak kita? Tidak. Tuhan menyambut kita. Tuhan mau mendengar kita. Ia mau mendengar dan memberi apa yang kita minta kepadanya. Ia menyambut kehidupan kita. Kalau kita berbalik dari jalan-jalan kita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan akan menyambut kita. Kenapa Dia bisa menyambut kita? Karena kasih karunia-Nya, karena charisnya, karena khen-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita berbalik, maka Tuhan akan menyambut kita. Kalau Dia menyambut kita,
apa yang saudara rasakan, kebahagiaan, sukacita, itu yang menjadi bagian setiap orang yang disambut oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga melihat bahwa kasih karunia itu membuat kita sanggup menanggulangi penderitaan. Kasih karunia telah terbukti bisa menolong kita untuk menanggung penderitaan. Terbukti dari kehidupan Paulus. Saya ingin menyampaikan bagaimana Paulus mengatakan bahwa penderitaan-penderitaan dia alami itu, ia telah ditolong oleh kasih karunia Tuhan. Dikatakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku kebagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kita bisa lihat bukti kekuatan Paulus dalam menanggung penderitaan-penderitaan. Apa penderitaan Paulus? Kalau kita melihat penderitaan Paulus 2 Korintus 11 ayat 23-27, di sana dia sebutkan penderitaan-penderitaan yang dialami. Dikatakan pada 23, aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat yang ke-24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Satu ayat lagi, ayat 27, aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Kalau kita melihat apa yang disampaikan Paulus tentang penderitaannya ini, mungkin kita mengatakan luar biasa ini Paulus. Dia bisa melalui semua penderitaan seperti itu. Saudara, kuncinya adalah kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupannya. Kasih karunia Tuhan, itu sebabnya dia mengatakan kepada anaknya Timotius, dia mengatakan, hai anakku, kuatlah dalam kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sebab dia sudah merasakan, sudah membuktikan bahwa kasih karunia dalam Tuhan itu membuat dia sanggup menanggung penderitaan. Ini yang kita syukuri. Sanggup kita menanggung penderitaan kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Memang bentuk penderitaan setiap orang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Barangkali saat ini penderitaan yang saudara alami atau orang-orang lainnya sedang mengalami adalah mungkin penyakit yang lebih dari sakit orang lain. Mungkin perasaan terpukul karena dikhianati atau dikecewakan oleh teman, dikecewakan sahabat, atau yang Anda percayai selama ini mengecewakan Anda. Mungkin juga penderitaan yang saudara alami, tekanan yang tidak kunjung berhenti dari atasan ataupun rekan-rekan kerja. Mungkin juga penderitaan yang kita rasakan, saudara diperhadapkan dengan ketidakpastian status pekerjaan saudara. Mungkin juga saudara sedang merasa terancam, mengalami kegagalan studi, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam keutuhan rumah tangga. Itu juga bentuk-bentuk masalah yang kita hadapi. Mungkin juga ada orang yang sedang lelah memikirkan biaya hidup ini. Bagaimana dengan biaya kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan bagi anak-anak. Mungkin juga mikirkan kontrakan rumah, berpikir dengan cicilan barang-barang yang kita ambil. Saudara-saudara, itu semua adalah bentuk-bentuk penderitaan
yang mungkin kita hadapi saat ini dan mungkin juga ke depan akan kita hadapi. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa ada charis Allah, kasih karunia Allah ada dalam hidup kita. Itu akan terus hadir dalam kehidupan kita. Karena Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Kuncinya itu. Kalau Yesus Kristus dalam kehidupan kita, itu berarti bahwa kasih karunia-Nya senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Maka kita tidak perlu menyerah. Jangan menyerah terhadap apapun keadaan, kondisi, sakit, penyakit, pergumulan kehidupan ini. Karena apa? Ingat, ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita dan harus kuat dalam kasih karunia Tuhan itu. Seperti Timotius, ia kuat dalam kasih karunia Tuhan itu. Saudara-saudara, dan bagian terakhir saya ingin menyampaikan kepada kita dari renungan ini bahwa yang luar biasa apa? Bahwa di setiap akhir ibadah kita terima kita terima charis Allah. Itu sebabnya dalam bagian ibadah, di bagian akhir berkat itu disampaikan di sana. Kalau saudara membaca dalam Bilangan 6 ayat 25. Dalam Bilangan ayat 25 mengatakan bagaimana? Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau memberi engkau kasih karunia. Dan dalam Wahyu pasal 22 ayat 21, itu kalimat terakhir dalam Alkitab. Apa mengatakan di sana dikatakan apa? Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Kalau kita hidup dalam Tuhan, kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka charis daripada Allah itu menyertai kita selama-lamanya. Kalau itu yang kita miliki, maka masalah yang saya katakan di bagian awal renungan ini, bahwa seringkali orang-orang Kristen masih banyak yang mudah menyerah dengan keadaan, mudah menyerah dengan tekanan, mudah menyerah dengan penyakit, mudah menyerah dengan ujian-ujian kehidupan ini. Hari ini kita diingatkan, apa? Ada kasih karunia Tuhan kepada kita yang akan terus menolong kita melewati semua rintangan, dan kita akan mencapai segala sesuatu yang menjadi harapan dalam kehidupan kita. Mari kita kuat dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Kami sadar bahwa sebagai manusia dan sebagai anak-anak Tuhan, kami kadang-kadang mengandalkan kemampuan kami sendiri dalam menyelesaikan setiap rintangan, tantangan, persoalan kehidupan kami. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa ada kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Itu akan terus hadir dalam kehidupan kami. Sebab tidak ada yang dapat memisahkan lagi kami dari kasih Kristus itu. Tuhan, biarlah kami senantiasa memperoleh sukacita, semangat, dipulihkan semangat kami, dipulihkan semangat iman kami, dipulihkan pengharapan kami. Jika kami sekarang ini sedang menghadapi kendala-kendala, persoalan kehidupan kami, ajar kami bahwa Engkau Allah yang sanggup untuk berjalan dalam perjalanan kehidupan kami, melindungi kami, dan Engkau Allah yang senantiasa mencari dan menyelamatkan kami. Dan Engkau adalah Tuhan Allah dalam kasih karunia-Mu. Engkau menyambut kehidupan kami. Dan Engkau adalah Allah yang memampukan kami menanggulangi semua karena ada kasih karunia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab janji-Mu bahwa kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kami menyertai kami dari sekarang dan selama-lamanya. Ini doa kami. Sekali lagi hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.